Kita dari kelompok 1 Mobile Computing kelas 13 4B11 ingin mereview atau merangkum lah isi dari judul jurnal yang udah kita temukan ya, yaitu judulnya mengoptimalkan penjadwalan uplink dalam jaringan 3G atau WLAN terintegrasi. Jadi ini jurnalnya itu tentang mobile computing ya, tentang jaringan 3G. Dan kalau tadi kita cari, ini jurnalnya tuh dari tahun 2007. Nah, pertama-tama kita langsung ke perkenalan atau latar belakang si jurnal ini. Kemajuan teknologi dan keinginan untuk komputasi di mana-mana mendorong perkawinan dua teknologi komunikasi yang berbeda, yaitu integrasi jaringan seluler 3G dan teknologi LAN nirkabel. Bersama-sama, kedua teknologi ini dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik di area cakupan yang cukup luas atau bahkan luas sekali ya. Nah, beberapa solusi telah diusulkan untuk meningkatkan layanan data uplink dengan ide utama adalah konsep relay. Itu karyanya Agello dan Tavazzoli di tahun 2000 dan juga Luo et al. Tahun 2003 dan juga Wu et al. Tahun 2000. Ini adalah skema di mana dalam sel yang penuh muatan, beberapa ponsel tidak akan mengirimkan paket datanya langsung ke stasiun pangkalan. Sebagai gantinya, paket dari ponsel ini akan dikirim ke beberapa titik relay terdekat melalui antarmuka WLAN 802.11 dengan mode ad hoc yang kemudian meneruskan paket yang terkumpul ke stasiun basis 3G ataupun 4G. Studi terkait sistem CDMA telah dipelajari secara intensif dalam literatur dan dianggap sebagai solusi utama dalam sistem 3G atau 4G yang sedang berjalan. Untuk meningkatkan throughput jaringan, beberapa peneliti memperkenalkan fungsi menyampaikan dalam payung seluler. Agello dan Tavazzoli tahun 2001, Lin dan Xu tahun 2000, Luo et al. Tahun 2003, dan Wu et al. Tahun 2000. Beberapa karya Agello dan Tavazzoli dan Wu et al. Mengasumsikan satu antarmuka komunikasi di stasiun bergerak, sehingga perutean dan penjadwalan lalu lintas harus dibatasi untuk menghindari konflik transmisi. Tinjauan arsitektur jaringan. Pekerjaan yang dibahas dalam makalah ini mengasumsikan stasiun bergerak antarmuka ganda dalam pengaturan hybrid. Tujuan mereka atau tujuan kami dari si jurnalnya ini adalah untuk menyelidiki protokol yang efisien untuk meningkatkan hubungan balik 3G. Skema yang kami usulkan secara strategis memilih beberapa stasiun bergerak sebagai RMT. RMT menyangga paket data dari node daun tetangganya dan langsung meneruskan paket ini ke stasiun pangkalan menggunakan antarmuka radio 3G ketika dijadwalkan. RMT mungkin mengirim paket data ke terminal RMT lain untuk diteruskan lebih lanjut. Perkiraan set RMT optimal. Set RMT yang optimal selanjutnya disebut sebagai penutup puncak yang optimal, memiliki tujuan untuk meminimalkan interferensi di luar sel. Sedangkan penutup vertex minimum didefinisikan sebagai penutup puncak terkecil. Algoritma heuristik untuk pemilihan RMT. Diskusi sejauh ini menyarankan bahwa tutupan puncak yang optimal dapat didekati melalui tutup puncak minimum. Namun, menemukan penutup simpul minimum itu sendiri merupakan masalah NP complete. Pada bagian ini kita akan fokus pada algoritma heuristik yang dapat memberikan set RMT yang baik dengan overhead komputasi yang rendah. RMT mungkin ditentukan melalui metode terdistribusi menggunakan proses penemuan proksi dalam Luo et al. Tahun 2003 atau metode terpusat di mana stasiun pangkalan memutuskan stasiun
seluler mana yang menjadi RMT. Kami percaya bahwa mode kontrol pangkalan memiliki keunggulan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada pemancar memiliki informasi stasiun saluran terbaru untuk semua stasiun bergerak. Yang kedua, stasiun pangkalan dapat menyiarkan ID RMT yang dipilih secara efisien melalui saluran persinyalan maju. Karena semua stasiun bergerak dalam sel layanan secara aktif, mendengarkan saluran kontrol umum, pengetahuan yang konsisten tentang struktur relay dicapai secara instan di semua stasiun. Yang terakhir, metode kontrol BS juga memungkinkan untuk melakukan penjadwalan tingkat paket untuk traffic uplink dengan dukungan QoS. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Di sini saya ingin menyampaikan ya nih kelanjutannya dari yang Dimas tadi presentasikan atau mereview. Di sini saya ingin menyampaikan penjadwalan UPLink ya. Telah dibuktikan oleh banyak penelitian bahwa kapasitas UPLink CDMA berbanding terbalik dengan tingkat interferensi Gilhausen tahun 1991, Lee dan Steele 1998, dan Vetterby 1994. Dengan kontrol daya loop tertutup di tautan balik, stasiun pangkalan dapat mempertahankan SINR-nya dengan terima yang dapat diterima untuk semua mobil aktif dalam kisaran kapasitasnya. Algoritma penjadwalan di dalam RMT perlu memutuskan untuk urutan transmisi, daya, dan skema modulasi yang sesuai dengan sekumpulan ponsel yang dipilih. Menganggap ponsel dipilih untuk dikirim RMT A sesuai dengan bagian proporsionalnya. Jadwal yang memungkinkan adalah mengirimkan tepat satu paket untuk setiap ponsel dalam urutan yang sewenang-wenang. Setiap paket diberi anggaran daya penuh dan menggunakan level modulasi setinggi mungkin ya, sesuai dengan ambang SINR yang diperlukannya. Kesimpulan dari review ini dalam makalah review jurnal ini ya, kami usulkan arsitektur UPLink hybrid yang mengintegrasikan antarmuka WLAN dan CDMA secara mulus untuk layanan data uplink yang lebih baik. Dalam skema kami menggunakan terminal RMT untuk merelay traffic uplinknya untuk stasiun bergerak terdekat, sehingga secara signifikan mengurangi keseluruhan aktivitas transmisi interferensi luar sel ke sel tetangga. Kami menyajikan algoritma berbasis dua pendekatan yang mengidentifikasi sekumpulan node seluler sebagai RMT. Segitu aja review dari kami berdua. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas barangkali penjelasan ataupun review yang kami buat kurang paham dimengerti atau kurang dimengerti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.